Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam program kesayangan kita semua, Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kita menerima berkat Tuhan, tetapi jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, karena saya yakin dan percaya siang hari ini Tuhan akan bekerja menyatakan kuasa-Nya yang dahsyat dalam hidup kita. Sebab kita punya Tuhan yang sangat setia. Haleluya, haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bawa pujian kita karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang mulia. Kami siap memuji menyembah-Mu dalam nama Yesus. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman rat-Mu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku alam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa,
setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Katakan dari awal bersama-sama pujian ini. Bapa, Kau setia. Tenanglah jiwaku dalam hati. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau setiamu, Kau menyediakan yang ku
Engkau yang menghadapi semua lawan-lawan kami. Biar lawan kami dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Biar setiap masalah kami, pergumulan kami dihancurkan Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Engkau dahsyat. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau hebat. Haleluya. Kami percaya Engkau yang membuat berhasil segala jalan-jalan kami. Engkau yang membuat kami terangkat naik. Engkau yang membuat kami menang atas setiap musuh-musuh kami, atas setiap pergumulan kami. Haleluya. Engkau yang membelah laut masalah, pergumulan kami Tuhan. Bergeraklah ya Bapa, kami menantikan-Mu Tuhan. Kami mencari wajah-Mu. Haleluya. Ya la 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 basyara la la ya la. Engkau ajaib, layak dipuji, layak disembah. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Mari setiap kita yang percaya Tuhan kita setia, sama-sama kita ketik di kolom komentar. Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan yang dahsyat dan maha setia. Haleluya. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu siang hari ini. Kami yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Tuhan hadir tengah-tengah kami. Tuhan Kau pimpin setiap kami dalam hidup kami. Kami tahu banyak sekali masalah, banyak sekali problem, banyak sekali tantangan di dalam hidup kami. Tetapi kami tahu meskipun banyak masalah, tantangan dan problem, tetapi kami punya Tuhan yang lebih besar daripada setiap masalah-masalah yang ada di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, siang hari ini, mari Tuhan Engkau bekerja di dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, khususnya jemaat-jemaat AGCC GPT Kota Kudus, setiap pemirsa-pemirsa Menara Doa Online yang mengikuti pada siang hari ini. Hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah ya Tuhan, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan leluasa di dalam hidup kami. Karena kami adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan turun tangan untuk memberkati setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, urapi kami supaya firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia, tetapi setiap firman Tuhan yang ditabur boleh menjadi berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siapkan hati pikiran kami untuk menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, dan setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji menyembah nama Tuhan dan tiba saatnya sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan dan mengingatkan kepada setiap kita untuk jangan lupa memberikan klik like, comment, share, dan subscribe kepada channel ini sehingga channel ini boleh semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan Anda memberikan komen, like, share, dan subscribe, sama saja Anda sedang melayani Tuhan. Dan bayangkan kalau Anda ikuti ibadah Menara Doa ini setiap hari, Anda klik like, comment, share, dan subscribe setiap hari, Anda melayani Tuhan setiap hari. Bukan hanya pendeta saja yang bisa melayani Tuhan setiap hari, tetapi jemaat-jemaat Tuhan sekarang bisa melayani Tuhan setiap hari, dan caranya sangat mudah, hanya dengan jempol Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau di WA Bapak Ibu ada 10 grup, kirim ke 10 grup. Ada 100 grup, kirim ke 100 grup. Ya, kalau ada di Facebook grup-grup, Instagram, TikTok atau apapun itu, kirim sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya, like semampu Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu, saya dorong untuk kita terus menjadi orang-orang yang mau melayani Tuhan, karena Tuhan kita sudah lebih dulu melayani setiap kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, jangan lupa apabila Bapak Ibu digerakkan untuk memberikan persembahan, mari Bapak Ibu bisa menabur untuk hamba-hamba Tuhan, yaitu melalui nomor rekening yang ada di kolom deskripsi channel YouTube AGCC. Jadi bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya, mari menabur. Kalau Bapak Ibu yang tidak bergerak, yang tidak tergerak bagaimana? Terserah Bapak Ibu, enggak apa-apa. Di sini tidak menabur pun tidak dosa. Karena Bapak Ibu, saya yakin kami hanya membuka kesempatan untuk orang-orang yang mungkin melihat kami dan ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan, ya, untuk mendukung hamba-hamba Tuhan. Nah, saya membuka kesempatan itu sehingga orang-orang yang tergerak hatinya boleh ikut terus di dalam pekerjaan Tuhan. Dan mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati pikiran kita akan terima firman Tuhan dan hidup kita akan berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pastor Yuelo boleh kembali lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita semua pada siang hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Dekat dengan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Mazmur pasal 73 ayatnya yang ke-28. Mazmur 73 ayat yang ke-28. Saya akan membacakan bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan dan setiap jemaat Tuhan dapat memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku suka dekat kepada Tuhan. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Yahweh Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen ngomongnya dekat atau suka dekat kepada Tuhan. Tetapi faktanya orang Kristen justru malah lebih suka dekat kepada uangnya, jabatannya, nafsunya, dosa-dosanya daripada dekat kepada Tuhan. Dan ini tentu akan menyakitkan hati Tuhan. Kita harus lebih suka dekat kepada Tuhan daripada dekat kepada hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, dekat dengan Tuhan itu memang tidak mudah. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, yang pertama kita harus berani bayar harga. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan tapi kita tidak mau memberikan atau meluangkan waktu kita untuk membaca Alkitab, untuk berdoa seperti pada siang hari ini, ya selama-lamanya kita tidak akan pernah bisa dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, artinya kita harus mau bayar harga. Kita harus mau menyediakan waktu yang khusus untuk kita dekat kepada Tuhan, untuk kita membaca firman Tuhan, untuk kita merenungkan firman Tuhan. Dan disitulah hubungan kedekatan yang sejati akan terjalin di dalam hidup kita. Nah, tetapi jangan salah, kebanyakan orang Kristen ingin dekat Tuhan karena ingin dapat berkat Tuhan. Nah, ini yang membutakan mata orang Kristen sehingga dia menjadi orang Kristen tetapi orang Kristen yang duniawi, bukan orang Kristen yang rohani. Kalau kita dekat kepada Tuhan, kita harus motivasinya benar. Bagaimanakah motivasi yang benar saat kita mau dekat dengan Tuhan? Yang kita lihat di dalam ayat tadi, firman Tuhan mengatakan, tetapi aku suka dekat pada Tuhan, aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Dari sini kita dapat melihat bahwa yang pertama, kita dekat Tuhan motivasinya untuk mendapat perlindungan dari Tuhan. Jadi kalau kita dekat kepada Tuhan, itu artinya kita mau hidup mengandalkan Tuhan. Kalau kita hidup jauh dari Tuhan, kita hidup mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan Tuhan, motivasinya adalah yang pertama, kita mau Tuhan saja yang kita andalkan. Bukan yang lain, bukan uang kita, bukan tetangga kita, bukan suami kita, anak kita, istri kita, bukan. Tetapi Tuhan mau hanya Tuhan yang kita andalkan. Karena tempat perlindungan yang sejati itu hanya pada Tuhan. Kalau kita menjalani hari-hari kita, Bapak Ibu, jangan lupa untuk kita berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa untuk kita menyerahkan segala kegiatan aktivitas kita untuk Tuhan menyertai, untuk Tuhan melindungi. Sehingga setiap apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan kita dilindungi dari mara bahaya, dari kecelakaan mobil, dari kecelakaan motor, dari kecelakaan di jalan raya, jalan kaki. Saudara-saudara, Anda harus dekat dengan Tuhan dan Anda akan lihat perlindungan Tuhan nyata dalam hidup setiap Anda semua. Dan yang kedua, ini yang paling penting, dekat kepada Tuhan itu motivasinya supaya kita dapat
menceritakan segala pekerjaannya. Artinya kalau kita dekat dengan Tuhan, motivasinya bukan untuk diri kita saja, bukan untuk kepentingan kita saja, tetapi untuk kepentingan dari Tuhan. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa banyak orang Kristen sayangnya hanya menjadi orang Kristen duniawi. Dia dekat dengan Tuhan hanya untuk mendapat perlindungan dan berkat-berkat Tuhan, sampai pada akhirnya lupa bahwa kedekatannya dia dengan Tuhan itu adalah untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan berita Injil kepada orang lain. Jadi kalau kita dekat kepada Tuhan tetapi kita tidak mau menyampaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kabar baik yaitu Injil, penebusan Tuhan di atas kayu salib buat setiap kita semua, kepada semua orang yang kita temui, artinya kita hanya menjadi orang Kristen yang duniawi. Karena omong kosong kita cinta Tuhan, karena omong kosong kalau kita dekat dengan Tuhan tapi kita tidak pernah menginjil, kita tidak pernah memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu jangan lupa sebarkan Injil, jangan lupa beritakan Injil. Melalui cara yang paling simpel, melalui cara yang paling sederhana, melalui klik like, comment, share, subscribe channel ini pun Anda juga sedang memberitakan Injil. Tetapi kalau klik like, comment, share, dan subscribe, ya jangan hanya dikirim ke satu orang, satu grup. Ya kalau Anda grupnya banyak, kirim aja ke semua orang, sebanyak apapun yang Anda bisa. Itu Anda artinya mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Anda memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan disitulah kedekatan Anda menjadi kedekatan yang sejati. Karena seperti seorang suami istri atau seperti orang yang berpacaran. Kalau dua-duanya dekat dan dua-duanya saling mau memenuhi keinginan masing-masing, saya yakin dan percaya kedekatan itu akan menjadi suatu kedekatan yang indah. Tetapi kalau jadi suami istri atau jadi punya pacar ya, lalu hanya salah satu pihak yang ingin dipenuhi saja, sedangkan dia tidak mau memenuhi keinginan suaminya atau istrinya atau pacarnya, maka hubungan itu tidak akan menjadi indah. Oleh sebab itu kalau kita ingin punya hubungan yang indah dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, mesra dengan Tuhan, mari jangan hanya cari berkat Tuhannya saja, mari cari ya dan lakukan kepentingan Tuhan, penuhilah keinginan Tuhan. Penuhilah kepentingan Tuhan supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin indah. Demikian firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan siang hari ini akan menjadi kekuatan dan berkat bagi setiap kita semua. Yang diberkati Tuhan, katakan saya mau menjadi pemberita pekerjaan Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah menara doa kita siang hari ini. Kita akan sama-sama berdoa untuk mengakhiri menara doa siang hari ini. Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu, kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau terus bekerja dalam hidup kami, Engkau terus memelihara hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang menuntun jalan kami, sehingga kami tidak terjatuh sampai tergeletak. Tuhan Engkau tahu segala dosa, kekurangan, kesalahan kami, celah hidup kami. Dan kami minta Tuhan Engkau untuk terus memberikan anugerah-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Dan kami rindu untuk selalu dekat kepadamu. Karena dengan kuasa darah-Mu itulah, karena dengan anugerah-Mu itulah yang menyempurnakan kehidupan kami. Karena kami tahu kami manusia terbatas, kami tidak akan mungkin bisa sempurna 100%. Seperti yang Tuhan lakukan pada saat Tuhan di bumi. Tetapi kami yakin kami hanya bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Kami tidak bisa menjadi sama dengan Tuhan, tetapi kami bisa menjadi serupa. Oleh sebab itu Tuhan berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk kami tetap terus ada di dalam terang kasih-Mu. Dan ajarkan kepada kami untuk kami dapat memberitakan kebaikan Tuhan, berita Injil, berita sukacita, bahwa dosa-dosa kami, kesucian kami bukan karena hasil usaha kami, tetapi kesucian kami karena hasil karya Tuhan. Dan dosa-dosa kami bukan dapat kami tebus dengan kekuatan kami, bukan dapat kami bayar dengan kebaikan-kebaikan dan amal ibadah kami, tetapi dosa kami ditebus oleh darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Sehingga hidup kami
diselamatkan dan tidak masuk ke dalam api kekekalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mengikuti menara doa dari awal pertengahan hingga akhir. Apapun yang dikerjakannya hari ini Tuhan buat berhasil, dimanapun mereka pergi, kemanapun kaki mereka melangkah, hamba yakin dan percaya ada penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara-saudara kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara kita angkat dua belah tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan kami Yesus, dan setiap kita diberkati Tuhan sama-sama kita berkata amin. Terima kasih pemirsa yang dikasihi Tuhan sudah mengikuti dari awal pertengahan hingga akhir. Saya percaya kesetiaan kita akan dibalas oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apabila Bapak Ibu Saudara-saudara terberkati, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini. Anda melakukan pekerjaan Tuhan, Anda memberitakan pekerjaan Tuhan, Anda akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup setiap hidup saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye, shalom.